Stefano Pioli tak diragukan lagi menjadi salah satu figur penting di balik kebangkitan AC Milan dalam beberapa musim terakhir. Dia tiba di Milanello setelah Marco Giampolo dipecat, hanya 111 hari setelah penunjukannya menyusul rentetan hasil buruk yang dialami Milan. Meskipun begitu banyak skeptis yang mengiringi kedatangannya, namun Pioli secara perlahan mengubah pandangan mereka dengan hasil kerja kerasnya. Kontrak Pioli bersama Milan akan usai pada akhir musim ini, namun manajemen Milan nampaknya telah menentukan sikap untuk kembali memberikan perpanjangan kontrak kepada mantan pelatih Fiorentina tersebut. Jurnalis Nicolo Schira melaporkan bahwa manajemen Rossoneri telah memulai pembicaraan dengan agen Pioli untuk menambah durasi kontraknya untuk 2 musim ke depan. Perjalanan AC Milan untuk lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions menjadi sangat rumit setelah kekalahan dari Atletico. Keputusan-keputusan wasit Sunet Shakir yang memimpin laga tersebut dianggap menjadi salah satu biang kerok kekalahan Milan. Dan Milan sebagai klub juga telah melayangkan pengaduan resmi ke UEFA untuk menindaklanjuti kinerja buruk wasit asal Turki tersebut. Tak hanya Milan, beberapa pengamat juga memiliki anggapan yang sama yang menilai bahwa UEFA harus menjatuhkan sanksi kepada sang wasit. Dan sebagaimana laporan yang dilansir dari Sempre Milan, UEFA telah menindaklanjuti masalah itu, namun otoritas sepak bola tertinggi di Eropa itu telah memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Sunet Shakir. Sebelumnya, berbagai laporan yang tersebar luas memberitakan bahwa UEFA akan menjatuhkan skor kepada Shakir dan petugas VAR Abdul Qadir Bitigen yang bertugas di laga AC Milan kontra Atletico Madrid. Namun pada kenyataannya UEFA telah menunjuk Shakir untuk memimpin pertandingan antara Jerman melawan Rumania di kualifikasi Piala Dunia hari Jumat ini. Laporan itu menambahkan bahwa UEFA hanya menjatuhkan skor kepada petugas VAR Abdul Qadir Bitigen. AC Milan dikabarkan memimpin perlombaan untuk merekrut pemain sayap klub Bruges Noah Lang. Daniel Longo melaporkan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara telah melakukan pertemuan dengan Bert Beving, seorang agen yang menaungi Noah Lang dan Jari Veskairen. Tak disebutkan secara rinci detail dari pertemuan tersebut, namun Calcio Mercato mengklaim bahwa topik utama dalam pertemuan tersebut adalah terkait kemungkinan transfer Noah Lang dari klub Bruges. Milan disebut memiliki minat yang cukup serius terhadap pemain sayap 22 tahun tersebut. Noah Lang memainkan 37 pertandingan sepanjang musim lalu dengan torehan 17 gol dan 11 assist. Performa impresifnya itu terus berlanjut musim ini, di mana sang pemain telah mencetak 4 gol dan 4 assist dari 11 pertandingan. Klub asal Inggris Arsenal saat ini disebut-sebut menjadi pesaing utama Milan dalam perburuan sang pemain. Mikel Arteta dikabarkan telah menjadi pengagum Noah Lang sejak sang pemain masih berseragam Ajax Amsterdam. Zlatan Ibrahimovic masih ingin bermain dan belum memiliki rencana untuk pensiun. Tetapi AC Milan telah memikirkan rencana yang akan mereka lakukan terkait posisi striker di masa depan. Mengingat penyerang 40 tahun tersebut melewatkan lebih dari setengah pertandingan musim lalu dan hanya bermain 17 menit sepanjang musim ini. Di akhir musim nanti, Paul Maldini, Ricky Massara, dan sang pemain akan duduk bersama untuk mendapatkan titik temu terkait kelanjutan kerjasama di antara kedua belah pihak. Banyak yang akan bergantung seberapa sering Ibrahimovic mendapatkan menit bermain hingga akhir musim ini, dan tentu saja seberapa besar kontribusinya di atas lapangan. Oleh karena itu, Milan perlu mempersiapkan diri untuk bisa mendatangkan seorang striker yang telah matang sebagai suksesor Ibrahimovic. Matang dalam konteks ini adalah selain memiliki kualitas, juga punya pengalaman bermain di level atas, tak hanya di kompetisi domestik tapi juga di level Eropa. Milan News melaporkan bahwa alasan inilah yang membuat manajemen Rossoneri secara serius memantau Darwin Núñez dari Benfica. Striker Uruguay itu tak hanya bersinar di level domestik tapi juga di level Eropa. Rossoneri bahkan telah mengirimkan pemandu bakatnya untuk memantau pemain 22 tahun tersebut dalam pertandingan Liga Champions pekan lalu antara Benfica dan Barcelona, di mana Núñez mencetak 2 gol di laga itu. Salah satu hambatan yang akan dihadapi Milan terkait rencana itu adalah adanya klausul rilis senilai 150 juta euro yang dimasukkan ke dalam kontraknya ketika Benfica merekrut Núñez dari Almeria 2019 lalu. Tapi mengingat hubungan baik antara Milan dan Rui Costa selaku direktur teknis Benfica bisa saja menjadi faktor kunci yang menentukan negosiasi, baik adanya pemotongan harga maupun skema lain yang memungkinkan Milan memboyong Núñez ke San Siro. Satu nama lain yang sebenarnya juga sempat dikaitkan dengan Milan adalah Dusan Vlahovic. Striker asal Serbia itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Fiorentina, tapi ia kini menjadi target yang cukup sulit mengingat ketatnya persaingan untuk mengamankan tanda tangannya. Striker tim muda AC Milan, Francesco Camarda, menjadi bahan pembicaraan di media sosial karena ketajamannya. Remaja berusia 13 tahun itu sejauh ini sudah mencetak 483 gol dari 87 laga dalam 3 musim terakhir.
Rinciannya adalah 247 gol dalam 40 pertandingan di musim 2017-2018, 172 gol di 31 laga di musim 2018-2019, dan 44 gol dalam 16 pertandingan pada musim 2019-2020. Camarda berposisi sebagai atakante atau striker di tim akademi AC Milan. Karena bakatnya berkembang pesat, ia kemudian ditempatkan di skuad U15 bersama putra legenda klub Clarence Seedorf dan Miguel Viana Seedorf. Akhir pekan lalu, Camarda mencetak 2 gol kala AC Milan mengalahkan tim junior Hellas Verona. Ismail Benacer adalah salah satu pemain yang menonjol musim lalu. Pemain asal Aljazair itu memainkan peran penting untuk membantu tim mengamankan tiket ke Liga Champions setelah absen 7 tahun. Namun sejak awal musim ini, menit bermainnya sedikit berkurang mengingat Stefano Pioli lebih sering memainkan Sandro Tonali dan Franchesi di lini tengah. Laman Todo Vikais lantas melaporkan bahwa saat ini Juventus dan Atletico Madrid tengah memantau situasi sang pemain dan tidak menutup kemungkinan akan mencoba membajak Benacer di bursa transfer musim panas mendatang. Benacer saat ini masih memiliki kontrak dengan Milan hingga 2024, tapi salah satu faktor yang menjadi cukup riskan karena sang pemain hanya dipagari Milan dengan klausul pelepasan 50 juta euro, sebuah angka yang terbilang rendah bagi klub seperti Juventus dan Atletico Madrid.